Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas preview match antara Chelsea melawan Aston Villa di matchday ke-18 pekan ini. Tapi sebelum gue mulai, gue mau sapa-sapa dulu semua True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Kaltim, True Blue dari Palembang, True Blue dari Bekasi. Terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung di channel Bridge of Blue dan meramaikan kolom komentar. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Klik tombol loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Terus kalian swipe kolom komen dan klik tombol hype supaya video ini makin viral dan makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, gabung ke channel gue dan kita ngomongin Chelsea sepanjang hari ya. Pertandingan matchday ke-18 ini antara Chelsea melawan Aston Villa akan menjadi penentu buat Chelsea apakah tetap berada di posisi papan atas atau terlempar ke luar Big Four di akhir tahun ini ya. Pertandingan ini akan dimainkan di Stamford Bridge hari Minggu dini hari pukul 12:30 ya. Pertemuan pertama di musim ini antara Chelsea dan Aston Villa ini tentu membuat cerita yang sangat menarik karena ada beberapa gimmick yang bakal terjadi di pertandingan ini. Dan saat ini Aston Villa sedang dalam tren yang sangat positif, berhasil memenangkan 10 pertandingan beruntun dan melibas seluruh tim-tim papan atas dan para calon juara di musim ini. Manchester City, Manchester United, Arsenal ya sudah kalah semua di tangan Aston Villa. Pasukan Unai Emery ini berkembang dengan sangat baik di musim ini walaupun mengawali musim dengan kondisi slow start. Kekalahan demi kekalahan didapatkan oleh Aston Villa di awal-awal musim ini, tapi hal tersebut tidak menghentikan langkah pasukan Unai Emery untuk terus menang dan saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan total 36 poin. Hanya terpaut 3 poin saja dengan Arsenal yang berada di posisi nomor 1 dengan 39 poin. Di sisi lain Chelsea saat ini sedang berjuang mengamankan posisi di 4 besar ya, harus bisa meraih kemenangan jika ingin terus berada di posisi 4 besar sampai akhir tahun karena selain ini kita akan melawan Bournemouth juga, tapi bermain di kandang tentu menjadi keuntungan buat Chelsea. Ini adalah pertandingan kandang kedua di bulan ini dan permain di Stamford Bridge tentu akan menimbulkan atmosfer yang lebih menyenangkan buat para pemain Chelsea, lebih tahu tentang field dan kebiasaan apa yang biasa dilakukan oleh para pemain Chelsea di Stamford Bridge tentu akan membantu lebih berkembang ya permainan dan lebih bisa mengontrol emosi ya disupport oleh seluruh True Blue yang datang ke stadion. Tentu ini akan menjadi satu atmosfer yang cukup menguntungkan buat Chelsea. Tapi melawan Aston Villa tidak selalu berhasil menang di kandang Chelsea ya. Beberapa kali Chelsea menjamu Aston Villa dengan hasil kekalahan dan juga penampilan Chelsea di Stamford Bridge di musim ini juga tidak terlalu baik. Pertandingan ini juga tidak akan dipimpin oleh Enzo Maresca di sideline karena Enzo Maresca harus berada di tribun stadion karena akumulasi kartu kuning yang didapatkan saat melawan Newcastle dan artinya pertandingan ini akan dipimpin oleh sang asisten Willy Caballero ya. Jadi Caballero yang akan konduktor para pemain di saat pertandingan melawan Aston Villa. Tapi berita baiknya bisa tampilnya Liam Delap dan Estevao di pertandingan matchday ke-18 ini cukup menjadi angin segar buat Chelsea ya. Hal ini dikonfirmasi Maresca di press conference kemarin dan hadirnya Delap ini tentu akan menjawab rasa penasaran para True Blue apakah Delap mampu membuat perbedaan di pertandingan kali ini dan Estevao Willian apakah akan bermain di sejak menit pertama di pertandingan kali ini ya. Nanti kita akan lihat seperti apa starting 11 yang menurut gue layak dimainkan di pertandingan kali ini. Di 5 pertandingan terakhir, Chelsea hanya mencatatkan 1 kemenangan saja, 3 hasil imbang, dan 1 kekalahan ya. Dan hal yang menarik diperhatikan di match ini adalah rivalitas 2 pemain akademi Manchester City, yaitu Cole Palmer dan Morgan Rogers, yang dua-duanya saat ini menjadi andalan masing-masing tim ya. Cole Palmer, Morgan Rogers ini memiliki selebrasi gol yang identik, karena saling menginfluence dan memiliki posisi bermain juga yang sama. Tapi Morgan Rogers di musim ini jauh lebih gacor daripada Cole Palmer ya. Selain karena Cole Palmer juga dilanda cedera selama hampir 2 bulan lebih dan baru bermain di 2 pertandingan terakhir. Morgan Rogers berhasil menciptakan 7 gol dari 5 pertandingan secara beruntun sebelum melawan Chelsea. Ini menjadi pertanda bahaya buat Chelsea. Untuk Trevor Chalobah dan Wesley Fofana ini harus segera diwaspadai dan seluruh lini tengah Chelsea jangan memberi ruang buat Morgan Rogers untuk mengembangkan permainan di pertandingan kali ini. Tapi Cole Palmer juga tidak buruk ya, memulai comeback-nya dengan gol melawan Everton dan juga assist ya dari dijatuhkannya dia di pertandingan melawan Newcastle United. Dan dikonfirmasi Enzo Maresca
Cole Palmer di pertandingan melawan Aston Villa ini akan bermain 90 menit sejak menit pertama. Dan tentu ini akan menjadi satu perbedaan penting di pertandingan ini. Posisi Cole Palmer dan adanya Cole Palmer selama 90 menit tentu akan membuka ruang yang cukup besar dan juga opsi pilihan untuk menyerang yang jauh lebih beragam untuk anak-anak Chelsea mengalahkan tim dari Aston Villa. Nah, siapa saja yang akan dimainkan di pertandingan matchday ke-18 ini antara Chelsea melawan Aston Villa dan menurut gue yang layak dan bisa menjadi starting 11 yang sangat efektif di pertandingan kali ini, coba kita bahas saja ya. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian semua yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, jangan lupa buat scan QR code yang ada di video ini. Kalian akan langsung ke jerseymegastore.id, di situ kalian bisa pilih jersey favorit kalian, check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke jerseymegastore.id dan check out jersey favorit kalian ya. Oke, formasi yang akan digunakan Enzo Maresca tentu adalah formasi yang default ya, 4-2-3-1. Ini menjadi formasi andalan Enzo Maresca sepanjang musim ini dan musim kemarin. Untuk goalkeeper di pertandingan ini tentu gue akan pasang Robert Sanchez yang selalu tampil maksimal ya. Berhasil membuat 8 clean sheet sepanjang musim ini, menjadi salah satu kiper yang paling valuable di Premier League. Dan tentu gue yakin Robert Sanchez ini mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya melawan Aston Villa. Untuk duo center back ini akan gue pasang Trevor Chalobah dan Wesley Fofana. Ini dua center back yang masih menjadi duo back andalan Chelsea di musim ini, adalah back terbaik ya, walaupun masih suka shaky di lini belakang. Tapi paling tidak dua center back ini sudah memiliki chemistry yang baik dan masing-masing memiliki kelebihan untuk mengcover area dan juga melakukan clearance. Itu yang gua paling suka dari dua duet ini, masing-masing memiliki kelebihan yang bisa saling mensupport satu sama lain ya. Di posisi left back akan gue pasang Marco Correa. Ini tentu menjadi salah satu andalan untuk ngebreak build up dari Aston Villa, build up cepat Aston Villa dan membantu lini tengah ya bersama dengan nanti para midfield untuk mengamankan lini pertahanannya Chelsea sebelum mendapatkan serangan yang lebih lanjut lagi. Dan gue berharap semoga Marco Correa setelah beristirahat cukup panjang ya, 1 minggu, kita tidak diganggu dengan situasi pertandingan di tengah-tengah minggu. Ini akan membuat anak-anak Chelsea lebih fresh lagi secara mental dan fisik dan mampu mengeluarkan pemain terbaiknya di minggu ini. Untuk right back ini akan gue pasang Reece James di pertandingan kali ini ya. Kita bisa melihat bagaimana Reece James bekerja dengan sangat efektif saat dikembalikan di posisi right back pada saat melawan Newcastle United dan membuat lini belakang jauh jadi lebih kompak dan lebih stabil ya. Dan ini tentu akan membuat sisi pertahanan Chelsea akan jauh lebih baik lagi dibandingkan pertandingan melawan Newcastle di babak pertama. Dan gue yakin Reece James di pertandingan kali ini nggak akan mau kalah karena dia tahu kekalahan ini akan membuat posisi Chelsea menjadi sangat berat di musim ini ya. Dan spirit juang dari para pemain Chelsea ini akan dicerminkan oleh Reece James di pertandingan kali ini. Untuk duo midfield akan gue pasang the traditional two, itu ada Moises Caicedo dan Enzo Fernandez di pertandingan kali ini. Karena menurut gue melawan Aston Villa ini harus total attack dan total the winning starting 11 yang dimainkan untuk memenangkan pertandingan ini. Karena setelah ini kita akan melawan Bournemouth di akhir tahun tanggal 31, tapi itu masih bisa kita rotasi karena akan bermain di Stamford Bridge juga, dan Bournemouth saat ini sedang dilanda ketidakstabilan ya. Apalagi ada berita mengenai Semenyo yang akan segera pergi dari Bournemouth, tentu ini akan membuat compang-camping tim tersebut ya. Tapi kita fokus dulu ke Aston Villa. Ini akan gue pasang Moises Caicedo dan Enzo Fernandez karena dua pemain ini menjadi vital banget dan tentu akan menentukan bagaimana posisi permainan Chelsea di pertandingan kali ini ya. Lini tengah ini tentu akan dibantu oleh Marco Correa dan Reece James juga, karena dua pemain ini tentu tidak akan stay di belakang. Mereka akan maju mundur dan selalu menjadi invert untuk membantu dua midfield kita memenangkan lini tengah ya. Untuk left wing, ini yang agak sedikit harusnya gue melihat dari pertandingan sebelumnya ya. Garnacho yang masih belum bisa juga menemukan end produknya, menurut gue saat ini paling mungkin untuk dimainkan adalah João Pedro di posisi left wing, karena João Pedro ini sangat versatile dan juga kemarin baru aja menciptakan 1 gol yang baik. Terus juga João Pedro bermain menyisir di sisi kiri ini jauh lebih baik daripada dia dimainkan di posisi penyerang murni, dan semoga aja dengan adanya João Pedro di posisi kiri ini bisa membuka opsi serangan yang jauh lebih banyak lagi untuk mendobrak pertahanannya Aston Villa. Di sebelah kanan, ini akan tetap gue pasang Pedro Neto, walaupun katanya Estevao William sudah mulai kembali, karena menurut gue Estevao William masih butuh waktu lagi, apalagi untuk pertandingan sebesar ini yang mungkin akan start dari bench. Dan gue berharap semoga Pedro Neto ini bisa juga membantu pertahanan ya saat kita diserang
ataupun ada bola counter attack dan membuat pola serangan yang jauh lebih mematikan lagi ya. Setelah beristirahat 1 minggu, tentu gue berharap Pedro Neto bisa mengeluarkan permainan terbaiknya seperti yang dia tunjukkan di beberapa match sebelum ini ya. Dan semoga aja nanti Pedro Neto ini bisa menjadi maverick player di pertandingan kali ini dengan menciptakan GA ya. Di posisi nomor 10 tentu Cole Palmer yang akan dimainkan from the beginning. 90 menit sudah diwarranty oleh Maresca seandainya tidak ada hal terjadi ya. Dan semoga aja Cole Palmer fit dan bisa dimainkan full di pertandingan kali ini. 90 menit Cole Palmer ini akan melawan Morgan Rogers yang membuktikan siapa pemain muda terbaik Inggris saat ini. Apakah Morgan Rogers atau Cole Palmer, dan pertandingan ini tentu akan sangat menarik buat kita simak karena kedua pemain ini adalah sahabat di Academy City dan saat ini masing-masing berhasil menjadi pemain andalan timnya masing-masing ya. Morgan Rogers sudah berhasil menciptakan 7 gol dari 5 pertandingan. Cole Palmer 1 assist dan 1 gol di 2 pertandingan comeback-nya. Apakah di pertandingan ini kedua pemain ini mampu menggendong masing-masing tim? Kita akan lihat di matchday ke-18 ini. Nah, untuk posisi nomor 9, Liam Delap yang akan gue plot di pertandingan kali ini ya. Dan gue berharap semoga Liam Delap mampu memanfaatkan kekuatan fisiknya dan menciptakan GA di pertandingan kali ini. Dan menjadi channeling player yang cukup baik ya. Karena Cole Palmer dan Liam Delap ini satu kombinasi yang sudah pernah kita lihat di Club World Cup. Dan pada saat permainan ini dimainkan, Liam Delap berhasil menciptakan gol ya, assist dari Cole Palmer. Dan semoga aja di pertandingan melawan Aston Villa ini Cole Palmer bisa memberikan treatment terbaik buat Liam Delap sehingga Liam Delap mampu membuat gol yang baik ya. Dengan adanya Joe Pedro di sebelah kiri, Pedro Neto ini tentu akan memberikan supply yang cukup baik juga untuk Liam Delap untuk melakukan finishing tap in seperti yang sering dia lakukan. Dan tentu kehadiran fisik atau physical presence dari Liam Delap ini tentu akan membuat perbedaan di pertandingan kali ini ya. Karena gue yakin keberadaan Liam Delap ini tentu akan membuyarkan konsentrasi para defender Aston Villa dan tentu membuka ruang untuk para penyerang lain ya, baik itu Cole Palmer, Pedro Neto maupun Joe Pedro untuk mengeksploitasi ruang-ruang yang ada dan menciptakan GA di pertandingan kali ini. Nah, itu dia starting 11-nya. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komen siapa pemain yang sebenarnya layak dimainkan di pertandingan kali ini, atau justru kalian punya pendapat lain? Langsung aja tulis di kolom komen ya. Secara permainan tentu Enzo Maresca akan berusaha untuk mengontrol permainan ini sebanyak mungkin. Possession, GA, opportunity ya, dan seluruhnya passing itu pasti akan berusaha dikuasai oleh Chelsea. Yang gua note adalah jangan sampai Chelsea bermain dengan slow start seperti yang ditunjukkan saat melawan Newcastle United, karena itu akan sangat berbahaya. Tentu Aston Villa ini adalah tim yang sangat reaktif ya. Dia akan mengambil inisiatif penyerangan pertama dibandingkan dengan Chelsea. Dan Chelsea harus bisa mengantisipasi hal tersebut. Chelsea harus bisa tampil lebih reaktif lagi. Lebih punya trigger untuk menyerang dibandingkan menunggu lawan mengembangkan permainan ya. Karena itu akan sangat berbahaya. Kita sudah punya contoh saat melawan Newcastle United bagaimana high pressing yang dilakukan ini cukup membahayakan ya. Dan gue yakin Aston Villa ini jauh lebih baik daripada Newcastle United secara technical dan juga fisik ya. Dan tentu pressing yang mereka lakukan ini juga akan jauh lebih keras lagi dibandingkan dengan Newcastle United. Dan semoga aja Chelsea mampu mengambil inisiatif penyerangan dari awal sehingga kita bisa dengan nyaman mengembangkan permainan ya. Dan kalau ada gol cepat itu jauh lebih baik menurut gue dibandingkan kita harus menunggu dulu di beberapa menit di babak pertama. Set piece tentu juga akan menjadi poin maksimal yang harus dimaksimalkan oleh para pasukan Enzo Maresca di pertandingan kali ini ya. Dan beberapa pergantian seperti Garnacho, Esteva Willian ini tentu harus dipersiapkan untuk membreak kebuntuan seandainya ada bottleneck yang terjadi di lini serangnya Chelsea. Nah itu dia, bagaimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen juga ya. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk likes, put komen kalian juga. Dan yang paling penting adalah klik tombol subscribe ya. Nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan kalian bisa follow gue juga di Instagram @nandasugiono. Join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea sepanjang hari ya. Itu dia, tetap dukung Chelsea. Jam 12:30 ya, hari Minggu dini hari. Pastikan kalian nonton. Gue belum tahu apakah akan ada watch long atau enggak. Karena gue ada rencana buat bepergian ke luar kota di weekend ini. Tapi gue akan stay tune. Gue akan berisik di Instagram gue. Jadi pastikan kalian follow ya. Tetap dukung Chelsea. Once blue, always be blue. Up to Chelsea.